Oke, assalamualaikum lagi. Lanjut di bab ekspektasi matematika satu variabel acak, yang bagian pokok bahasan kedua tentang momen dari distribusi variabel acak diskrit dan kontinu. Momen. Oke, di momen variabel acak ini, jadi di ilmu statistik, momen ini sendiri punya peranan yang sangat penting, karena dari adanya momen ini nanti kita bisa akhirnya dapetin rata-rata dan variansi dari suatu distribusi, gitu ya. Makanya kita butuh tahu momen dulu. Definisi selanjutnya masuk ke definisi kedua, tentang momen asal atau momen origin. Moment of the origin atau momen asal yang ke R itu dinotasikan mu R aksen, ya. Jadi momen asal ke R dari suatu variabel acak X itu adalah ekspektasi dari X pangkat R. Tadi udah belajar ekspektasi kan ya. Jadi sekarang ekspektasinya, kalau ekspektasinya X pangkat R, maka itu adalah momen origin ke R. Oke. Caranya gimana ngitungnya? Sama kayak ekspektasi biasa, cuman di sini ekspektasinya pakai R. Jadi kan kalau ekspektasi itu ekspektasi apapun yang ada di dalamnya ini adalah jumlah dari semua apapun yang tadi itu di dalam ini dikali dengan fungsi peluang masing-masingnya, ya. Untuk R-nya jalan dari 0, 1, 2 kalau diskrit. Kalau kontinu berarti tinggal diganti pakai integral. Oke, nah definisi ketiga, ketika kita menemukan momen origin yang ke satu, maka itu adalah sebenarnya mu. Mu ini yang selanjutnya kita sebut di ilmu statistik itu sebagai rata-rata atau min dari distribusi X, atau langsung disingkat min dari X, gitu. Itu adalah momen origin ke satu, itu sebenarnya adalah min. Oke. Nah, dari selanjutnya nanti akan ada momen definisi selanjutnya itu tentang momen rata-rata. Jadi dia akan menggambarkan suatu momen spesial atau momen yang khusus yang bisa dipakai untuk menggambarkan bentuk distribusi variabel acak, ya. Jadi momen rata-rata mau melihat bagaimana bentuk distribusi variabel acak, bentuk grafik distribusi peluang atau PF, atau bentuk grafik kepadatan peluang atau PDF. Oke. Kita lihat definisi keempat. Di sini kalau tadi momen origin itu simbolnya ada apostrof, ada petik di sini, ya. Ada petik itu kalau momen origin, tapi kalau momen min atau momen rata-rata ke R itu simbolnya adalah mu R. Mu R dari suatu variabel acak itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai ekspektasi si X min mu pangkat R. Kalau tadi ada apostrof momen origin itu adalah X pangkat R, sekarang harus ada rata-ratanya karena namanya momen rata-rata. Ya, jadi ada X min mu pangkat R. Jadi mu R itu adalah ekspektasi X min mu dipangkatin R. Oke. Jadi nilainya kalau diskrit itu adalah sigma X min mu pangkat R kali Fx. Kalau kontinu tinggal diganti pakai integral. Bedanya adalah di sini. Kalau momen origin tadi kan X pangkat R. Dan beda di simbolnya. Kalau momen rata-rata nggak pakai petik, kalau momen origin pakai petik atau apostrof, apa sih namanya itu, petik itu. Nah, dari definisi 4 bisa kita simpulkan bahwa kalau kita masukin di sini 0, ketika yang ke 0 berarti kan R-nya 0, ya. Kalau dimasukin yang ke 0 berarti itu nilainya akan menjadi 1. Kalau dimasukin R-nya 0 nilainya akan jadi 1, ya, karena sigmanya cuma sekali. Terus kalau dimasukin 1 nilainya akan jadi 0, karena kalau pangkat 1 oke. X min mu pangkatin 0 dan X min mu pangkat 1. Nanti ini akan bermanfaat untuk di definisi setelahnya, jadi harus diingat. Oke, ini kalau momen rata-rata, ya. Jadi kita udah lihat tadi momen origin dan momen rata-rata. Bedanya adalah di apostrofnya ini, dan bedanya di dikurangin dengan mu.
Oke. Selanjutnya nanti akan ada definisi 5. Definisi 5 ini membahas variansi, yang mana dia juga momen spesial yang khusus, tapi dia menunjukkan dispersi atau penyebaran dari distribusi. Kalau tadi rata-rata itu adalah menggambarkan bentuk form dari kita punya distribusi. Kalau ini dia menggambarkan penyebarannya. Nah, tadi kan kalau mu doang itu adalah rata-rata ya. Tapi kalau mu 2 maka itu disebut sebagai variansi. Ya, jadi mu 2 itu disebut variansi. Ini berarti momen rata-rata ya, bukan momen origin. mu 2 itu adalah variansi dari distribusi X. Variansi dari distribusi X atau variansi dari X secara singkat ditulis gitu, ditunjukkan dengan sigma kuadrat. Boleh nulis sigma kuadrat, boleh nulis sigma kuadrat X, artinya ini variansi dari X gitu ya, atau nulisnya var X atau nulis Vx huruf besar. Nah, akar kuadrat positifnya disebut standar deviasi, itu ditunjukkan dengan sigma atau akar dari sigma kuadrat. Ini ilustrasinya rata-ratanya sama semua ya, di 5. Rata-ratanya ini memusat di 5. Yang bedakan adalah dispersinya ya, variansinya. Makin kecil variansinya maka penyebarannya makin kecil. Kalau ini kan variansinya gede 5,26, jadi dia masih lebar. Ini 0,88 yang paling kecil, jadi dia lebih lancip gitu. Nah, nanti kalau misalnya dibahas lebih jauh lagi, kan kalau tadi mu 2 itu variansi, maka mu 3 itu menunjukkan simetrisnya, squeness atau condongnya. Simetrisnya itu ke arah kiri atau ke kanan, condong gitu. Jadi itu ngelihatnya pakai mu 3 lebih jauh lagi gitu. Nah, teorema 6. Dari manakah kita bisa dapat si variansi? Variansi itu dapat dari momen origin kedua dikurangi dengan rata-rata kuadrat. Oke, rata-rata ini sebenarnya kan momen origin pertama ya. Momen origin pertama. Nah, buktinya gimana? Dari definisi 5 kita udah tahu bahwa variansi itu adalah mu 2 kan ya. Nah, mu 2 berarti sekarang tinggal masukin. Jadi sigma kuadrat itu adalah karena mu 2 itu kan ekspektasi dari X min mu dipangkatin 2 ya. Jadi ekspektasi X min mu pangkat 2. Terus pakai definisi-definisi dan teorema sebelumnya, berarti ini tinggal dijabarin dulu. X kuadrat min 2 mu X plus mu kuadrat, ekspektasi X kuadrat, ekspektasi ini keluar gitu ya. Nah, yang variabel acaknya kan di sini cuma X. Jadi yang min 2 mu dan mu kuadrat nih keluar karena bukan variabel acak atau konstan di sini. Ekspektasi X berubah jadi mu, ekspektasi X kuadrat itu adalah momen origin kedua kan. Jadi dia adalah mu aksen 2 dikurangi mu kuadrat gitu. Jadi terbukti. Nah, contohnya yang tadi nih, contoh tentang dadu itu, dari contoh tentang dadu lanjut pertanyaannya menentukan variansi. Tuh. Kalau tadi di contoh sebelumnya kita udah dapat belum ya? Ini udah ya. Berarti kalau mau cari variansi kan itu rumusnya momen origin kedua dikurangin momen origin pertama atau mu kuadrat ya. Jadi kita harus cari mu-nya dulu. Jadi mu itu adalah ekspektasi dari X. Ekspektasi X itu adalah sigma dari semua X dikali Fx ya. Jadi 1 kali Fx, 2 kali Fx, dan seterusnya, dapatlah 7/2. Terus momen asal atau origin yang kedua itu mu aksen kalau yang kedua gitu ya. Kalau ini R berarti tinggal diganti 2, ekspektasi X pangkat 2 berarti tinggal ganti X kuadrat kali Fx, X kuadrat kali Fx gitu. Dapatlah 91/6. Sehingga variansinya adalah tinggal 91/6 min mu kuadrat 7/2 dikuadratin. Dapatlah ini variansinya gitu. Contoh yang benang tadi kita ditanya gimana standar deviasinya. Oke. Berarti kita cari dulu ekspektasi X-nya ya. Ini tadi kita udah dapat nih, yang ini tadi lihat di sebelumnya ya, yang bagian contoh nilai ekspektasi.
0,4413. Yang belum berarti ekspektasi X kuadratnya atau momen origin kedua. Jadi tinggal diganti deh X kuadrat dikali Fx. Nah ini kan tadi Fx nya 1 plus X kuadrat, berarti dikali X kuadrat jadilah X kuadrat. Ini harus dikerjain pelan-pelan ya sampai bisa dapat angka ini. Jadi ini dipakai pendekatan kalau X nya itu adalah tan X. Ya buka catatan ini atau buka matematika lanjut untuk dapetin nilai yang ini. Kalau ada masalah bisa dibahas di grup. Sekarang kita udah punya ekspektasi sama ekspektasi X kuadrat, berarti dapat varians ya. Varians itu adalah momen origin kedua dikurangin momen rata-rata momen rata-rata ke 0 alias momen origin ke 1. Momen origin ke 1 atau mu gitu ya. Ini 0,27 dikurangin ini kuadrat lagi. Berarti standar deviasi tinggal diakarin. Oke. Teorema ke-6. Kalau X itu punya variansi sigma kuadrat, maka variansi dari AX tambah B. Nah, ingat nggak tadi kalau ekspektasi konstan itu adalah konstan itu sendiri. Tapi kalau di variansi nggak berlaku. Variansi dari konstan itu adalah 0. Kecuali kalau konstannya dikalikan dengan suatu variabel acak. Maka dia nilainya akan keluar, tapi keluar dari variansi dalam bentuk kuadrat. Kan kalau ekspektasi AX itu kan tadi A ekspektasi X. Kalau variansi AX itu A-nya keluar A kuadrat variansi X. Nah, variansi X kan sigma kuadrat, maka jadi A kuadrat sigma kuadrat gitu. Oke, lanjut ke teorema setelahnya. Saya stop dulu. Assalamualaikum.